Ini ada yang ngobrol, ibunya masih ngomong, jadi kayak coba kita gini buat cover. Bentar. Boleh mulai, Bu? Oke, jangan bareng-bareng ya. Kenapa gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau kesempatan ini terakhir dan kita kelompok terakhir, tapi semangat untuk presentasinya nggak pernah pudar kok, tenang aja. Dan kali ini kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan terkait implementasi manajemen keuangan pada wisata alam, tepatnya yang ada di Sumatera. Kami ambil yang Shakira The View and Resto di Kabupaten Tapanuli. Nah, oke, next. Next, asisten. Oke, latar belakang dari penelitian ini, yakni industri pariwisata berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga pengelolaan keuangannya yang baik menjadi faktor utama keberlangsungan usaha itu sendiri. Nah, wisata alam Shakira ini memiliki aktivitas keuangan yang kompleks sesuai dengan judul yang tadi kita ambil, dan implementasi manajemen keuangannya sendiri diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, transportasi, dan profitabilitas usaha itu sendiri. Masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan keuangan sehingga perlu sedikit banyaknya dilakukan evaluasi. Next. Profil wisata alam Shakira The View and Resort. Lokasinya berada di Desa Ed Saboan, Kecamatan Maranca, Kabupaten Tapanuli Selatan. Konsep wisata alam, fasilitas, restoran, cafe shop, villa, resort, camping ground, playground. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi manajemen keuangan pada wisata alam Shakira The View and Resort. Yang kedua, bagaimana penerapan fungsi-fungsi manajemen keuangan. Yang ketiga, apa saja kendala implementasi manajemen keuangan. Yang keempat, bagaimana peran manajemen keuangan dalam meningkatkan aktivitas usaha. Nah, dari rumusan itu kami menemukan beberapa tujuan penelitian, tentunya 4 dari yang tadi sudah disebutkan di rumusan masalah. Yang pertama, kita akan menganalisis implementasi manajemen keuangan yang ada di resort tersebut, kemudian mengetahui penerapan fungsi manajemen keuangannya, kemudian mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan yang terakhir, menganalisis peran manajemen keuangan terhadap keberlangsungan usaha resort itu sendiri. Kemudian, setelah adanya tujuan, metode penelitian ini kita ambil di jenis penelitian kualitatif, kemudian menggunakan pendekatan studi pustaka atau library research. Kemudian sumber data yang kita mengambil dari 5 jurnal ilmiah dan artikel, juga referensi akademik yang ada. Kemudian untuk teknis analisis sendiri, analisis deskriptif kualitatif. Konsep manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi sumber daya keuangan agar tujuan perusahaan tercapai secara efektif dan efisien. Berikut ada penyusunannya, ada planning, implementation, recording, reporting, evaluasi. Implementasi manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan, penyusunan anggaran yang operasional. Yang kedua, pelaksanaan keuangan, penggunaan dana sesuai kebutuhan usaha. Yang ketiga, penatausahaan, mencatat transaksi keuangan. Yang keempat, pertanggungjawaban, evaluasi penggunaan dana. Yang terakhir, pelaporan penyusunan laporan keuangan. Kemudian untuk perencanaan keuangannya sendiri, bisa dengan menyusun anggaran, estimasi pendapatan, estimasi biaya operasional, dan perencanaan pengembangan usaha itu sendiri. Kemudian
ada pelaksanaan dan penatausahaan yang kita bagi menjadi poin-poin tersendiri. Untuk pelaksanaannya sendiri, kita harus fokus di penggunaan dana, pembayaran operasional, dan pembelian bahan baku. Adapun untuk penatausahaan, perlu 3 poin juga sama seperti pelaksanaan, yakni pencatatan transaksi, administrasi keuangan, dan dokumentasi bukti transaksi. Berikutnya pelaporan dan pertanggungjawaban. Pelaporan yang pertama penyusunan laporan keuangan, berikutnya evaluasi pendapatan, terus pertanggungjawaban, pertama pemeriksaan laporan, kedua pengawasan penggunaan dana, dan yang terakhir evaluasi akhir. Kendala implementasi. Yang pertama tingginya biaya operasional, yang kedua fluktuasi jumlah pengunjung, yang ketiga pengendalian internal belum optimal, yang keempat pernah terjadi penyalahgunaan dana, dan yang terakhir pengelolaan persediaan makanan belum maksimal. Nah, karena adanya kendala tersebut, upaya yang dapat kita lakukan untuk peningkatan destinasi tersebut yakni bisa dengan memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kompetensi SDM yang ada di dalamnya, dan memanfaatkan teknologi dalam pencatatan keuangan. Selain itu, bisa juga dengan melakukan evaluasi keuangan secara berkala dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditentukan. Kemudian analisis kami sebagai penulis berdasarkan hasil analisis sendiri, implementasi manajemen keuangan di wisata alam tersebut berjalan cukup baik karena telah menerapkan fungsi-fungsi dasar dalam keuangan itu sendiri atau accounting. Namun perusahaan masih belum meningkatkan sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi, serta evaluasi keuangan secara berkala agar mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing antar destinasi. Manfaat implementasi manajemen keuangan, yang pertama ada efisiensi biaya, transparansi, pengambilan keputusan, probabilitas, dan yang terakhir keberlanjutan usaha. Kesimpulan, manajemen keuangan telah diterapkan melalui ilmu fungsi utama. Pengelolaan keuangan berperan penting terhadap efektivitas operasional. Yang berikut masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki, dan yang terakhir meningkatkan sistem pengelolaan keuangan akan mendukung keberlanjutan usaha. Nah, terima kasih atas presentasi hari ini. Manajemen keuangan yang baik merupakan fondasi utama dalam menciptakan usaha pariwisata yang berkelanjutan, kompetitif, dan bernilai. Next. Oke, ada pertanyaan? Siapa? Astria duluan. Boleh Kak Astria? Boleh Kak Astria mau bertanya apa? Nggak dulu ininya suaranya nggak dulu. Boleh Kak Astria dipegang aja. Aku kan konten creator. Oke, baik, pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 13. Yang pertama, dari 5 fungsi manajemen keuangan yang telah dipaparkan, mengapa perencanaan keuangan dianggap sebagai tahap yang paling penting dalam pengelolaan wisata alam Syakirah The View dan Resto? Yang kedua, salah satu kendala yang dihadapi adalah tingginya biaya operasional dan lemahnya pengendalian internal. Menurut kelompok Anda, langkah apa yang paling efektif untuk mengatasi kedua kendala tersebut agar kondisi keuangan perusahaan tetap stabil? Mungkin kita keep dulu. Ada yang bertanya lagi? Ini ada anak di sini ternyata mau bertanya. Udah boleh. Ada pakai mic. Perkenalkan, nama saya Lisina Tania dari kelompok 2, ingin bertanya. Yang pertama, pada penelitian dijelaskan bahwa penatausahaan keuangan masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel.
Menurut kelompok Anda, apakah sistem tersebut masih efektif untuk usaha wisata yang terus berkembang atau sebaiknya beralih ke aplikasi akuntansi? Jelaskan alasannya. Pertanyaan yang kedua, jika wisata alam Shakira, The View, dan Resto ingin melakukan ekspansi usaha, seperti menambah wahana atau fasilitas baru, aspek manajemen keuangan apa yang harus menjadi prioritas agar investasi tersebut tidak menimbulkan kerugian? Sekian. Pertanyaan berikutnya ada yang mau nanya? Banyak banget pertanyaannya tahu. Saya udah kelompok 5 mau bertanya ke kelompok 13. Pertama, menurut kelompok 13, bagaimana cara perusahaan mengelola arus kas agar tetap stabil meskipun pendapatan dari sektor pariwisata cenderung bersifat musiman? Yang kedua, jika perusahaan ingin menambah fasilitas baru untuk menarik lebih banyak wisatawan, analisis keuangan apa saja yang perlu dilakukan sebelum keputusan investasi tersebut diambil? Terima kasih. Oke, berarti semuanya total ada 6 pertanyaan yang kita mungkin akan jawab satu persatu. Udah direkam, Kak Elisa? Udah. Tadi pertanyaan yang pertama dari Astria ya. Oke. Langsung jawab aja ya, nggak usah mengulangi pertanyaannya lagi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Astria. Jawabannya, perencanaan keuangan merupakan dasar dari seluruh kegiatan manajemen keuangan karena menentukan anggaran, kebutuhan dana, estimasi perusahaan. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif, mengurangi risiko kerugian, serta mendukung kelancaran fungsi pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Yang kedua, jawabannya, langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan evaluasi anggaran secara berkala, mengendalikan biaya operasional, menerapkan sistem pencatatan keuangan berbasis digital, memperkuat pengawasan internal, serta meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan. Dengan langkah tersebut, penggunaan dana menjadi lebih efisien, transparan, dan dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan keuangan. Sudah cukup? Astria, sudah cukup. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi dari siapa? Alicia. Dari Alicia Natania, dari Tania. Pertanyaannya nggak usah dibaca lagi. Untuk jawaban yang pertama terkait Microsoft Excel yang ditanyakan, penggunaan Microsoft Excel sendiri sebenarnya masih cukup efektif ya untuk usaha dengan skala kecil sehingga untuk yang menengah juga lebih mudah gitu. Nah, digunakan dengan biaya operasional yang mudah juga, tidak seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Namun apabila usaha terus berkembang dengan jumlah yang transaksi yang banyak gitu, yang sebaiknya beralih ke aplikasi akuntansi lainnya kayak gitu. Ya, sebenarnya masih aman aja, cuman kalau udah banyak dialihkan dengan aplikasi-aplikasi lainnya, jadi nggak pakai Microsoft Excel lagi. Dan adapun pertanyaan kedua terkait penambahan wahana dan fasilitas baru kayak gitu. Nah, yang mau aku bahas ini prioritas utamanya itu adalah menyusun perencanaan keuangan yang matang melalui analisis kebutuhan investasi, estimasi biaya, proyeksi pendapatan, serta analisis kelayakan usaha. Karena kalau misalnya udah banyak fasilitas pun ternyata tidak balance dengan pengunjung yang datang, itu akan blunder gitu di tengahnya kayak gitu. Oke, mungkin itu pertanyaan dari kelompok kedua. Jawabannya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kelompok kelompok berapa tadi? 3 ya, benar ya? Itu kelompok berapa? Dari kelompok 5. Oke. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Yang pertama,
Pengendalian internal dapat dilakukan dengan menerapkan pemisahan tugas antar karyawan, melakukan pemeriksaan transaksi secara berkala, memberikan otorisasi pada setiap pengeluaran, serta menggunakan sistem pencatatan keuangan yang terdokumentasi dengan baik. Langkah tersebut dapat meminimaliskan risiko penyalahgunaan dana, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan. Jawaban yang kedua, perusahaan perlu melakukan efisiensi biaya operasional, menyusun kembali prioritas anggaran, mengoptimalkan promosi untuk meningkatkan jumlah pengunjung, serta mencari sumber pendapatan alternatif seperti penyewaan tempat untuk acara atau kerja sama dengan pihak lain. Selain itu, perusahaan harus menjaga arus kas dan menyiapkan dana cadangan agar operasional tetap berjalan dengan baik selama periode penurunan kunjungan. Oke, baik. Dari 6 pertanyaan itu mungkin udah mewakili pertanyaan-pertanyaan lainnya, dan kita tutup dulu untuk presentasi kita hari ini. Semoga presentasi ini dan presentasi terakhir ini menjadi bukan cuma penutup, tapi emang mulai kita bersiap untuk menghadapi semester berikutnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Fotoin dulu kita berdua. Sama covernya. Iya, dimatiin.